pengorbanan tentang kasih seorang mama di saat melahirkan dan sepanjang hidupnya seorang ibu, seorang mama untuk memikirkan anaknya dengan selalu mengenang, mengingat pengorbanan dan kasih seorang mama. Semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau akan selalu ingat dan membalas kebaikan dari seorang mama dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap ning, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kebaikan seorang mama ketika melahirkan anak. Pada saat mama akan melahirkan anak, kelima organ tubuhnya terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-ngaduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan kedua orang tua sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mama senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Mamah yang kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala mamah jarang lega di atas bantal, dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa, sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Sesudah mamah mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, orang tua bersama-sama memelihara dan melindungi sampai akhir hayatnya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam ruangan ini. Pada kesempatan sore ini, biasa orang menyebutnya dengan malam kembang, malam terakhir. Kalau di tempat-tempat di daerah-daerah malam namanya sembahyang malam kembang biasanya jam 7, jam 8 atau jam 9 malam. Namun di tempat ini agak berbeda karena lihat kondisi lingkungan. Biasanya di saat malam terakhir itu tamu-tamu yang datang itu lebih banyak, sehingga apabila diadakan sembahyang pada jam 7 atau 8, umat para tamu tidak bisa terlayani dengan baik karena keluarganya sembahyang. Maka di sini pelayanan dari kami, dari wihara kami biasanya sebelum jam 7 itu sembahyang malam kembang.
agar keluarga bisa fokus mengikuti doa dan juga bisa fokus di saat menerima tamu-tamu. Di saat malam terakhir, malam kembang ini, kenapa disebut malam kembang? Ada kemungkinan karena lingkungan sekitarnya itu di saat puncak-puncaknya banyak kembang, banyak bunga yang dikirim oleh saudara-saudara dan ditulang kenalan-kenalan. Ada salah satu ciri khas di dalam agama Buddha, di karangan bunga itu ditulisi pakai bahasa Pali, bahasanya tetap Latin ya, ejaannya Latin, bahasanya bahasa Pali, Sapi Sangkara Anicca atau Anicca Wata Sangkara. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal. Ini adalah satu pesan moral bagi keluarga yang ditinggalkan dan bagi para pelayat semua, bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang tanpa kecuali tidak kekal adanya, tidak abadi. Itu harus disadari. Kalau seseorang bersikukuh bahwa orang-orang yang kucintai tidak boleh berpisah, tidak boleh berubah, kita sendiri yang akan menderita karena kita berlawanan dengan jalannya hukum alam, yaitu kematian. Mau tidak mau, suka atau tidak, seseorang yang kita cintai pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses kodrati dan alami. Tidak ada yang mampu menghentikan dari kematian. Sebagai anak yang berbakti, di saat-saat akhir ada jenazah beliau, merupakan puncak penghormatan kepada beliau. Bisa kita lihat di peti jenazah dihiasi dengan aneka macam bunga atau kembang-kembang sebagai salah satu alat bakti dan tetap menjaga ikatan emosional dengan beliau. Itu yang pertama, dengan diwakili kembang. Yang kedua, bunga di sini sebagai simbol anicca, perubahan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, harus disadari oleh semua. Kalau kita tidak bisa menerima, tentunya kita akan menderita, karena hukum perubahan adalah hukum yang pasti. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di kalangan umat Buddha ada pendapat berkaitan dengan kematian. Ada seseorang yang meninggal, begitu seseorang meninggal langsung terlahir atau masuk alam neraka atau alam bahagia langsung ya. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kematian tidak langsung, ada waktu jeda, ada waktu transisi untuk mengambil kelahiran berikutnya. Kurang lebih waktunya itu 49 hari. Apabila selama 49 hari di saat kematian kecil ini, kebajikan yang meninggal itu kurang, cenderung untuk kelahiran di alam rendah, alam yang tidak menguntungkan. Tetapi apabila yang meninggal kebajikannya kurang, selama 49 itu ada bentuk-bentuk kepedulian dari keluarga untuk mendoakan, untuk mengirim doa, untuk melakukan pelimpahan jasa ataupun patidana, itu akan sangat membantu perjalanan arwah itu menuju alam yang lebih berbahagia. Di dalam prakteknya, untuk mendukung doa seorang yang telah meninggal selama 49 hari ini, ada yang sehari-hari ya selama 49 hari itu mengirim doa, melakukan doa-doa, juga persembahan-persembahan. Ada juga 7 kali 7, setiap 7 hari sekali, selama 7 kali ini dibawakan doa dan pelimpahan jasa. Ada lagi yang dijujuk 49 hari. Kenapa yang diambil 49 hari? Karena di saat 49 hari yang sangat menentukan sekali untuk kelahiran berikutnya. Banyak cara yang dilakukan keluarga-keluarga yang masih hidup menunjukkan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Dikatakan di dalam sutra bakti seorang anak tadi, begitu besar pengorbanan dan kasih seorang ibu kepada anaknya. Sang Buddha mengatakan, kalau hidupmu diperpanjang 1 abad dan selama 1 abad itu kau pergunakan untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tuamu, tidaklah akan mencukupi dan tidak akan membalas kebaikan seorang ibu yang pernah diberikan anaknya tersebut.
Namun demikian Bapak Ibu, kita telah bersama-sama dengan sebagian besar dari keluarga yang telah mengenal beliau, membawakan doa, memuji, memohon kepada Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telaki di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah tersebut dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga dan kebajikan-kebajikan yang ditanam beliau di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun dimanapun juga, akan selalu mendukung kelahiran di alam-alam bahagia. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Mariyati. Semoga jalan yang pelitaran dan lapang dan keluarga bisa merelakan dan mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.